ya, jangan ada yang jalan-jalan. Kita mau satukan hati kita mau beribadah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini dan Engkau akan melawat setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan, hadirlah Engkau dimanapun kami berada, memberkati pujian penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami mau hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Amin. Anak-anak Ibu Magda, hari ini kita memuji Tuhan. Ayo semuanya boleh bangkit berdiri, jangan ada yang lari-lari. Kita memuji Tuhan dengan semangat, kita naikkan pujian cuy-cuy. Ayo bangun. Strike!
firman-Nya, kita mau menyembah Tuhan, dan kita percaya bahwa Yesus hadir mengurapi penyembahan kita. Kita naikkan pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan tinggi di surga, segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, atas kasih karunia yang senantiasa Kau berikan kepada kami, sehingga ya Tuhan di hari Minggu yang indah
yang Tuhan berikan kami, anak-anak sekolah minggu, Engkau masih memberikan kesempatan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Walaupun saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing ya Bapa, kiranya itu tidaklah menjadi penghalang bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Bapa di dalam surga, di sini kami berdoa ya Tuhan, buat kami para guru-guru sekolah minggu ya Bapa, yang sejauh ini sudah melakukan tugas kami untuk boleh menayangkan ibadah kebaktian sekolah minggu melalui sarana YouTube ya Bapa, yang boleh kami sampaikan kepada anak-anak di sini agar kiranya kebaktian ini dapat berguna bagi anak-anak di rumah yang menontonnya Bapa. Begitu juga dengan orang tua yang tak pernah henti untuk boleh membimbing ataupun memberikan pengarahan bagi anak-anak mereka ya Bapa akan pentingnya kebaktian sekolah minggu walaupun diadakan di rumahnya Bapa. Kami juga berdoa buat teman-teman kami ya Tuhan, jikalau mereka sakit ya Bapa, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Jikalau mereka pada saat ini, pada bulan ini berulang tahun ya Bapa, biarlah Tuhan memberikan kesehatan, umur panjang dan menjadi anak yang takut akan Tuhan ya Bapa. Biarlah teman kami bisa menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya ya Bapa. Sekarang ya Tuhan, kami juga berdoa buat keadaan di negara kami di Indonesia ini ya Bapa, di mana kami mau menyampaikan kepada Tuhan, Engkau tahu ya Bapa, bahwasanya kami tak pernah berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Di sini kami berdoa ya Tuhan, khususnya buat Ibu Lisa yang akan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami di sini ya Bapa. Biarlah Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati Ibu Lisa ya Bapa, agar kiranya Ibu Lisa dapat menyampaikan firman Tuhan yang begitu baik. Tuhan Bapa di dalam surga, banyak juga permintaan kami yang ingin kami sampaikan ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya sebelum hamba-Mu ini berucap dan sebelum hamba-Mu ini menyampaikan doa dan pengharapan, Engkaulah segalanya maha tahu isi hati kami ya Tuhan. Terlebih juga ya Tuhan, kami mau mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Engkau memberikan pintu maaf-Mu ya Bapa, agar kiranya berkat yang Kau berikan kepada kami tidak menjadi penghalang ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sudah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya boleh siapkan Alkitabnya, siapkan pulpennya, dan duduk yang manis. Oke, semuanya udah pegang Alkitabnya. Sekarang buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Ditandai ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Sudah ditandai? Setelah itu buka Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 31. Ditandai lagi ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 31. Karena ayatnya banyak, anak-anak boleh bacanya setiap kita ibadah sekolah minggu. Sebelum Ibu Lisa cerita, semuanya boleh duduk yang manis dan rapi, biar semuanya bisa mendengar dengan baik. Nah, hari ini kita mau bercerita tentang Petrus dan Yohanes bersaksi tentang Yesus. Anak-anak di rumah, siapa yang tahu siapa Petrus dan Yohanes? Ya benar, mereka adalah murid Tuhan Yesus. Nah, suatu hari pada saat sore hari, Petrus dan Yohanes sedang berjalan ke Bait Allah. Nah, untuk sampai di Bait Allah, setiap orang yang mau pergi ke Bait Allah harus melalui satu gerbang, yaitu namanya Gerbang Indah. Nah, di Gerbang Indah itu banyak sekali aktivitas. Ada orang yang keluar dari Bait Allah, ada orang yang masuk Bait Allah. Nah, dan setiap
setiap harinya juga ada seorang pengemis yang duduk di sudut gerbang indah seperti yang ada di gambar ini. Nah, kenapa pengemisnya duduk ya? Ternyata pengemis ini adalah seorang yang lumpuh sejak lahir. Nah, untuk sampai di gerbang indah seperti di gambar, dia juga harus diusung oleh kedua temannya. Dia nggak bisa buat apa-apa, dia harus ditolong, dia harus diangkat, dia harus diusung dan diletakkan di gerbang indah untuk meminta-minta. Setiap hari dia meminta-minta kepada orang yang berlalu lalang di gerbang indah. Suatu hari Petrus dan Yohanes yang tadi mau ke bait Allah akhirnya lewat, sudah mendekati gerbang indah. Lalu pengemis yang lumpuh tadi melihat mereka berdua. Dia langsung mengangkat tangannya berharap Petrus dan Yohanes memberikan dia sesuatu. Nah, waktu dia mengangkat tangannya, Petrus dan Yohanes melihat dan merasa iba. Tapi Petrus dan Yohanes itu tak punya apa-apa untuk diberikannya. Akhirnya Petrus mendekati pengemis itu lalu berkata, "Pandanglah kami." Nah, akhirnya si pengemis tadi itu mengangkat kepalanya dan melihat Yohanes dan Petrus, berharap mereka memberikan sesuatu kepada dirinya. Ternyata Petrus melanjutkan lagi, "Emas dan perak kami tidak punya untuk kami berikan kepada kamu, tetapi apa yang kami punya akan kami berikan kepadamu." Lalu Petrus melanjutkan perkataannya dan mengatakan, "Demi nama Yesus orang Nazaret itu, bangunlah." Dan tahu apa yang terjadi? Petrus membantu si pengemis yang lumpuh tadi untuk berdiri, dan akhirnya pengemis yang lumpuh sejak lahir tadi merasa kakinya sangat kuat untuk berdiri. Dia lari ke kanan, dia lari ke kiri, dia lompat-lompat. Lalu dia sangat senang. Dia bersorak-sorai, dia memuji memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Dia tahu bahwa yang menyembuhkan kakinya, yang membuat dia bisa berdiri itu adalah kuasa Tuhan, bukan dari Petrus dan Yohanes. Nah, akhirnya dia berlari-lari sambil memuji Tuhan. Nah, Petrus dan Yohanes tetap mau ke bait Allah, mereka berjalan. Nah, ternyata pengemis yang sudah bisa berjalan itu mengikuti Petrus dan Yohanes untuk pergi ke bait Allah. Nah, semua orang di situ terheran, semua orang bisik-bisik, "Loh, itu kan pengemis yang kemarin yang nggak bisa jalan itu kan, yang lumpuh yang duduk di gerbang itu kan, loh itu pengemis yang lumpuh itu kan." Semua orang berbisik-bisik dan takjub melihat pengemis itu bisa berjalan. Mereka terheran-heran, siapa yang bisa buat dia sembuh ya? Siapa yang menyembuhkan dia ya? Dengan cara apa dia sembuh ya? Nah, akhirnya semua orang yang di situ juga mengikuti Petrus dan Yohanes untuk masuk ke dalam bait Allah. Nah, sampai pada akhirnya mereka sampai di Serambi Salomo. Nah, Petrus dan Yohanes heran, banyak sekali orang yang mengikuti kami. Sambil terheran, Petrus berkata seperti ini, "Kenapa saudara-saudaraku melihat kami seperti itu? Seperti kami yang membuat pengemis yang tidak berjalan tadi bisa berjalan. Kalian tahu siapa yang menyembuhkan dia? Yang menyembuhkan dia adalah Tuhan Yesus yang kalian tolak dan yang kalian salibkan itu. Dia sudah dibangkitkan oleh Allah, dan karena pengemis ini percaya, dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus." Semua orang di situ terkagum-kagum. Wah, hebat sekali. Wah, hebat sekali. Pengemis yang sudah dari lahir tidak bisa berjalan, pada akhirnya dia berjalan. Nah, lanjutnya si Petrus bilang begini, "Aku tahu saudara-saudaraku di sini tidak tahu apa yang kalian perbuat. Untuk itu mulai sekarang bertobatlah agar dosa-dosa kalian semua diampuni oleh Tuhan Yesus dan berkat akan mengalir ke kehidupan kalian masing-masing," kata Petrus. Waktu Petrus dan Yohanes bersaksi tentang betapa dahsyatnya dan hebatnya Tuhan Yesus itu, tiba-tiba beberapa pemimpin orang Yahudi dan pengawal bait Allah mendatangi mereka. Mereka sangat marah mendengar apa yang sudah disaksikan kepada orang-orang di situ. Mereka berkata, "Itu kan sudah mati, Tuhan Yesus kan sudah mati, dia sudah tidak ada lagi, mana mungkin dia bangkit." Nah, karena hal itu Petrus dan Yohanes ditangkap dan dibawa ke dalam penjara seperti di gambar ini. Keesokan harinya Petrus dan Yohanes dihadapkan ke mahkamah agama. Nah, mahkamah agama itu terdiri dari 70 orang laki-laki. Nah, apa yang terjadi pada saat mereka dihadapkan? Salah satu dari mahkamah agama itu bertanya kepada mereka, "Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu menyembuhkan orang yang lumpuh itu?" kata salah satu dari mereka. Lalu Petrus dengan bijaksananya dia menjawab, "Kami diadili karena berbuat baik dan menolong seorang yang lumpuh. Kalau sekarang ia dapat berdiri di sini dan sehat, itu
itu karena kuasa Yesus dari Nazaret. Tuhan-Tuhan menyalibkan Yesus, tetapi Allah membangkitkan dia kembali. Keselamatan hanya ada dalam nama Yesus Kristus. Semua orang di situ terheran, bagaimana bisa orang yang sudah mati bangkit kembali. Nah, karena hal itu tidak dianggap adalah hal yang masuk akal, mereka mahkamah agama itu mengancam Petrus dan Yohanes. Mereka berkata, kalian tidak boleh lagi memberi pengajaran, tidak boleh bersaksi tentang Yesus Kristus, tidak boleh menceritakan apa-apa saja yang sudah terjadi, karena itu adalah hal yang tidak masuk akal. Nah, setelah diancam seperti itu, apakah Petrus dan Yohanes takut? Tidak, bahkan Petrus menjawab seperti ini. Silakan kamu memutuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada manusia seperti kalian atau taat kepada Allah? Sebab aku tidak mungkin tidak menceritakan apa yang sudah kami lihat dan sudah kami dengar. Nah, karena hal itu juga mereka melihat, wah, berani sekali mereka ini. Mereka tetap diancam, mereka tidak boleh bercerita tentang Yesus Kristus kepada orang-orang yang ada di bait Allah. Tapi mereka tetap bersikeras karena mereka percaya sama Allah. Mereka percaya apa yang mereka saksikan bahwa itu adalah pekerjaan Allah. Karena seperti itu, akhirnya mereka dibebaskan. Nah, mereka pulang dan seperti hari-hari biasanya mereka pergi untuk bersaksi tentang betapa dahsyat dan hebatnya Tuhan. Setiap harinya Petrus dan Yohanes berdoa supaya Tuhan Yesus kasih mereka kekuatan agar mereka boleh bersaksi tentang Yesus Kristus. Anak-anak ibu yang di rumah, apa yang mau kita ingat dari cerita yang sudah Ibu Lisa ceritakan tadi? Yang pertama, kita harus seperti Petrus dan Yohanes yang peduli ketika melihat seorang pengemis meminta sedekah kepada mereka. Lalu apa yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan Yesus? Yang pertama, kita juga harus peduli kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita punya sesuatu yang bisa kita berikan, kita boleh sumbangkan kepada mereka. Tapi kalau kita tidak punya sesuatu yang bisa kita berikan kepada mereka, kita bisa berdoa karena nama Yesus berkuasa atas setiap doa yang kita panjatkan. Yang kedua, kita juga tidak malu bersaksi, tidak takut bersaksi seperti Yohanes dan Petrus. Walaupun mereka sudah diancam, mereka tetap mau bersaksi tentang betapa dahsyatnya dan hebatnya Tuhan Yesus. Bagaimana caranya anak-anak sekolah minggu bersaksi? Yang pertama, anak sekolah minggu tidak malu untuk berdoa di tempat minggu. Kalau lagi makan di restoran, ya kita berdoa sama-sama aja, tidak usah malu kepada orang-orang yang ada di sekitar. Nah, yang kedua, kita juga harus menceritakan kebaikan Tuhan, apa yang sudah terjadi di hidup kita kepada orang-orang. Jadi orang-orang tahu kalau Tuhan Yesus itu sangat baik. Kalau kita sudah seperti itu, berarti kita semua anak-anak Tuhan Yesus sudah mempermuliakan nama Tuhan. Seperti Petrus dan Yohanes. Ayo anak-anak yang di rumah, siapa yang mau jadi Petrus? Siapa yang mau jadi seperti Petrus dan Yohanes? Untuk itu, kita harus lakukan apa yang Ibu bisa bilang mulai dari sekarang, tidak pakai tunggu-tunggu. Oke, demikianlah cerita hari ini. Semuanya boleh duduk yang rapi, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan-Mu, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan bantu kami untuk menjadi Petrus dan Yohanes yang peduli akan sekitarnya, yang tidak malu dan tidak takut bersaksi untuk menyatakan betapa dahsyatnya dan hebatnya Tuhan Yesus. Yesus yang baik, kami juga berdoa buat setiap masalah yang dihadapi oleh negara kami pada saat ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang campur tangan untuk menyelesaikan segala penyakit yang sedang mewabah di negara kami, agar kami semuanya bisa beraktivitas kembali dengan normal. Kami juga anak-anak sekolah minggu dapat beribadah kembali, datang ke gereja untuk memuji memuliakan nama-Mu. Itu tak lupa kami meminta pengampunan dosa daripada-Mu, agar karena kami adalah anak-anak yang sering mendukakan hati-Mu. Hapuskan segala dosa kami Tuhan, agar berkat-Mu tidak datang kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak Ibu Magda, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Lisa. Masih ingat ceritanya? Apa yang harus kita lakukan? Iya, kita harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Contohnya di mana? Berdoa. Kalau lagi kita dibawa papa mama ke restoran atau lagi makan bakso, ayo mama kita berdoa dulu. Itu sudah menjadi saksi. Amin. Amin. Oke, hari ini kita menaikkan pujian.
ya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan di minggu hari yang cerah ini. Kami boleh kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan melawat mengurapi kami semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Dan kami percaya Tuhan ketika kami memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, pengurapan Tuhan turun atas kami. Tuhan melawat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga firman-Mu yang sudah sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Biarlah anak-anak sekolah minggu boleh menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak yang sungguh luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan lewat ibadah ini. Kami boleh terus menikmati hadirat Tuhan. Ketika kami masuk dalam hadirat Tuhan, kami merasakan jamahan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja atas diri kami semua. Terlebih anak-anak yang ada di rumah. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa Tuhan kita, penyertaan Roh Kudus, itulah yang menyertai, menolong